Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tunda, masih di tema kita hari ini yang luar biasa ketika mahar jadi modal masa depan. Nah ini ada pertanyaan yang pernah saya lihat di video, ini ada dua pendapat yang luar biasa. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah sesuatu yang sakral dalam pernikahan, makanya harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Ada yang bilang yang kedua, oh mahar ini hanya formalitas kok katanya. Nah jadi kalau misalnya apa adanya juga nggak ada masalah. Nah supaya nggak simpang siur, mohon izin penjelasannya seperti apa Ustaz Syam, silakan fadhol. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Asfadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tulis di kesimpulannya sekarang nih. Kesimpulan hari ini catatannya apa? Bahwa seluruh ulama mazhab mengatakan hukumnya mahar adalah wajib. Apa Bu? Wajib. Maka dalam pernikahan ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang tambahan-tambahan. Jadi kalau dikatakan sekedar formalitas, yang formalitas itu yang tambahan-tambahannya. Mana tambahan-tambahan itu? Seperti sungkeman, seperti apa lagi? Make up-nya, seperti apa lagi? Dekorasinya, seperti apa lagi? Walimahnya. Walimahnya sunnah, itu hukumnya sunnah. Jadi bikinlah walimah kata Nabi SAW, walau hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Jadi bikin walimah, itu tambahan-tambahannya. Banyak orang justru dia wajibkan make up-nya. Dia wajibkan gaunnya, yang dia wajibkan gedungnya, yang dia wajibkan ininya, yang dia wajibkan ininya. Lupa yang benar-benar wajib dalam agama yang mana, justru yang wajib yang dianggap formalitas, subhanallah. Maka sekali lagi coba deh kita prioritaskan dulu yang wajib. Nanti tambahan-tambahannya kalau mampu silahkan, alhamdulillah. Supaya apa? Berkesan pernikahannya. Kan sekarang ada istilah anak-anak muda itu, apa itu? Dream wedding. Pernikahan impian, pengen nanti temanya begini, pengen nanti temanya begini. Itu yang formalitas. Yang tidak formalitas tadi apa? Yang tidak formalitas adalah yang wajib-wajib, apalagi yang rukun-rukun. Kenapa yang rukun ini sangat penting diperhatikan? Karena menentukan sah tidaknya pernikahan. Masya Allah, jadi dua pendapat tadi, satu udah gugur ya ceritanya ya. Betul. Jadi bicara masalah mahar ini wajib hukumnya dan harus dipersiapkan secara sebaik-baiknya. Betul, yang berbeda pendapat ulama itu cuma batas minimalnya aja. Betul. Tapi hukumnya sama-sama mengatakan wajib. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut, waktunya kita kasih kesempatan buat jamaah buat curhat lagi. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini gantian deh Ibu, boleh izin maju ke depan Ibu, maaf ya punten Ibu. Harus spesial, oh, karena iya. dia mengatakan aku ganteng dan soleh. Oh iya benar, Ibu sebelah sini Habib boleh maju silakan. Perkenalkan namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli dari komunitas hidroterapi Kabupaten Subang. Tepuk tangan buat Ibu Eli. Mau curhat apa Ibu? Sebelumnya izin kami ingin mendoakan para ustadz dan Trans TV berserta krunya. Trans TV tetap jaya di udara. Allahu Akbar. Semuanya barakallah. Amin. Terbang terus berarti terus Iya kan, di udara. ini menyambut ulang tahun Trans TV. Oh iya, keren bulan banget. Desember. Iya. Desember. Silakan Ibu mau curhat apa? Izin curhat. Saya punya tetangga nih Pak Ustadz. Bingung sekali untuk menentukan mahar. Sebab pihak laki-laki itu tetap menentukan mahar itu dari pihak laki-laki katanya gitu. Kok bisa? Iya. Ya, terus? Nah, kemudian kan harusnya dari perempuan ya Ustadz ya. Itu pernyataannya. Pertanyaannya, sah tidak itu nikahnya? Terima Jadi cuma kasih, masalah gitu Pak doang, Ustadz. masalah begitu doang tanyanya nikahnya sah apa enggak gara-gara masalah nentuin waktu. Itu Ibu ya? Oh ya Allah. Oke, coba dari Habib dulu silakan dijawab Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang menentukan mahar adalah wanita, bukan laki-laki. Ketika wanita tersebut ataupun orang tuanya dari wanita tersebut mengatakan kepada calonnya ataupun orang tua calonnya, boleh menikahkan anak saya dengan emas 1 hektar kebun kurma misalkan. Ketika mahar itu tidak bisa
dia tidak bisa mampu atau dia tidak bisa mengasihinya, maka tidak sah pernikahan tersebut. Karena mahar itu adalah milik wanita. Tapi sebaik-baiknya mahar, sekali lagi sebaik-baiknya mahar adalah tidak mempersulit calonnya ataupun pasangannya. Oleh karena itu, ketika seorang sudah istikharah, sudah ta'aruf, dan alhamdulillah agamanya bagus, jangan dipersulit. Iya. Apalagi tadi tuh yang menentukan laki-laki, saya nggak mau tahu, saya maharnya harus 50.000 rupiah atau 100.000 rupiah. Kalau 100.000 rupiah silakan, tapi kalau nggak 100.000 rupiah saya nggak jadi. Misalkan seperti itu. Tapi perempuannya bilang, jangan 100.000 deh. Kan sekarang emas lagi bagus harganya. 100 gram juga boleh gitu kan. 100 gram. Terus misalkan seandainya, nggak bisa, saya cuma 100.000. Maka disinilah yang menentukan mahar bukan laki-laki tapi wanita. Masya Allah. Ustaz Syam dulu, silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan menentukannya ini adalah untuk guna mencari kebaikan. Subhanallah. Jadi kalau si laki-laki dalam hal ini kemampuannya sedemikian, carilah perempuan yang mau dinikahi dengan sedemikian. Kalau kau yang mau menentukan mahar, cari juga perempuan. Juga buat seluruh perempuan yang insya Allah mau menikah, jangan terjebak cinta dulu. Kenapa? Cinta itu buta. Nanti kau tidak peduli lagi. Enggak apa-apa lah, saya enggak dikasih mahar. Yang penting dia yang menjadi suamiku. Aduh, ini karena love is blind. Karena cinta buta duluan. Akhirnya tidak jalanlah logikanya menikah. Sehingga dia rela dinikahi tanpa ada mahar yang berharga diberikan kepadanya. Subhanallah. Makanya diperhatikan betul ketika memilih calon, lihatlah siapa yang pantas untuk menggandeng tanganmu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah terpanjang. Betul. Ibadah yang singkat aja kita persiapkan tuh. Subhanallah. 5 menit sholat kita persiapannya bagus. Apalagi ini ibadah yang seumur hidup mesti persiapannya juga bagus. Masya Allah. Tadi ada yang jatuhin gelas di sini. Takutnya ada beling. Pakai sendal dulu. Sendalnya pakai Ya dulu. Allah, sendal saya mana Ibu? Sini. Ada. Nah udah yuk jawab dulu. Ada beling takut cuma tinggal lumayan. Sini jawab dulu tausiahnya. Ini kan tausiah. Jawab dulu. Bu, nih buat semuanya. Yang menikah siapa? Laki-laki. Laki-laki. Yang dinikahi? Perempuan. Maka yang menentukan mahar adalah dari pihak perempuan. Oh. Makanya kalau mau melamar jangan banyak orang. Oh iya. Sembunyi-sembunyi aja dulu. Beberapa orang itu namanya memanuk-manuk. Kalau dalam bahas di Sulawesi Selatan, memanuk-manuk. Kesepakatan dari dalam dulu berapa sih? Iya. Nanti pada saat itu nanti enak. Pada saat lamarannya. Ingat Bu, mohon maaf sebaik-baik laki-laki yang memuliakan wanita. Sebaik-baik perempuan yang mudah. Memudahkan maharnya. Tapi bukan berarti, kenapa saya buka sepatu sendal? Kenapa? Supaya seukuran. Oh ya Allah, Masya Allah. Kufu. Ya. Kok sekupu, seukuran. Ukuran. Tapi gini, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Harus Catat. ada persiapkan kata-kata update untuk status hari ini. Silakan. Ibu-ibu catat ya. Nah, Catat ya, catat silakan. ya buat bikin status. Statusnya itu adalah mahar yang diberikan dengan ikhlas walau kecil nilainya besar di sisi Allah. Yang penting niat dan hati tetap tulus. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak buat semuanya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ulakuma wa baraka ilaikuma wa jama'a bainakuma